Perkenalkan, nama saya Lutfia Yuniar, NPM 20170610114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PPKN yang berjudul demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos atau kratein. Demos berarti pemerintahan dan kratos atau kratein yang berarti rakyat. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Ada salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam bahasa Inggrisnya, government of the people, by the people, and for the people. Pada masa pemerintahan kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949, pada masa pemerintahan demokrasi revolusi ini terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, sedangkan elemen-elemen yang lain belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan oleh kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Hal ini mengakibatkan pemerintah memusatkan energinya bersama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keutuhan negara agar tetap hidup. Demokrasi yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959 demokrasi ini kembali diterapkan dan Indonesia pun kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Demokrasi Pancasila menjadi demokrasi yang ketiga yang ada di Indonesia, dengan presiden yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan dengan wewenang yang tidak terbatas. Pada masa ini, undang-undang adalah yang membatasi kewenangan presiden. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan. Dari beberapa demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada demokrasi Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai bukti bahwa demokrasi Indonesia masih kokoh. Dan demokrasi ini pun digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fungsi dari demokrasi yaitu yang pertama, dalam bidang politik, warga negara memiliki kekuatan untuk memilih pemimpin negara yang adil secara bebas dalam pemilihan umum. Dan yang kedua, memiliki kebebasan pada individu untuk berpartisipasi dalam bidang politik dan sebagai warga negara. Yang ketiga, memiliki perlindungan hak asasi pada warga negara. Dan yang terakhir, memberlakukan peraturan yang ada tanpa adanya pandang bulu. Pada demokrasi periode kedua yang berlangsung pada tahun 1949 sampai dengan 1959, terjadi dua kali pergantian undang-undang. Yang pada tahap pertama yaitu terjadi perubahan konstitusi negara dari Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi RIS, serta bentuk negara yang awalnya dari kesatuan menjadi negara serikat. Pada tahap kedua, konstitusi RIS diganti menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk negara yang tadinya menjadi serikat diubah kembali menjadi negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Pada demokrasi yang selanjutnya yang berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan 1965, kinerja Dewan Konstitusi berlarut-larut yang membawa Indonesia ke dalam situasi politik yang sangat pelik. Hal ini sangat mempengaruhi situasi keamanan nasional yang membahayakan persatuan dan kesatuan negara. Demokrasi
Demokrasi yang selanjutnya yaitu terjadi pada tahun 1965 sampai 1998. Pada periode ini demokrasi disebut dengan Orde Baru, di mana ketika Jenderal Soeharto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, dan beliau pun mampu membawa perubahan-perubahan, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik. Dan pada demokrasi yang terakhir terjadi pada periode tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada periode ini, demokrasi yang sedang kita gunakan yaitu demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1998, pemilu berkembang dengan sangat baik, di mana rakyat dapat memberikan hak-haknya secara baik. Dan puncaknya pun terjadi pada tahun 2004, di mana rakyat bisa memilih wakil di lembaga legislatif dan dapat memilih presiden atau wakil presiden